sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi wong wilayah sekaring bawana langgeng. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Tirta pawitra maning suci sastra Cendrawayuningrat Pangruwating Diyu. Makna kawruh yang terkandung dalam sastra Cendrawayuningrat Pangruwating Diyu. Makna sandi sastra yang dijabarkan pada huruf Jawa Ana Caraka mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka inilah rahasia jalan rahayu ya Pangruwating Diyu untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi, kembali ke asal mula, ke alam sejati, mencapai persatuan dengan Allah yang maha agung, manunggaling kawula Gusti. Makna sandi sastra juga merupakan urut-urutan panembah, dimulai dari badan jasmani kasar atau rogo, di mana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke arah asal mula, ke alam sejati, ya kerajaan Allah yang awal dan yang akhir tak berbatas. Syarat mutlak agar kita dapat menyadari atau memahami sesuatu hal adalah membawa kesadaran pikiran, kesadaran raga, dan kesadaran rasa atau trigati dalam keseharian hidup. Maka untuk memindahkan tingkat kesadaran dari alam kasar atau panah menuju ke alam sejati harus melalui dari tahapan pertama laku logo sembah rogo atau laku syariat yang sedemikian rumit dan sulitnya, maka dapat dibayangkan tidak begitu mudah untuk dapat memindahkan kesadaran ke alam sejati. Namun itulah intinya perjalanan spiritual yang harus kita tempuh. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada, terjadi dengan membawa maksud, rencana, dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit, dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah dat yang maha suci yang bersifat esa, langgeng, dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan dat, ada di dalam dat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan dat yang maha suci, manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi, Allah yang maha agung yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Guru sejati kang muruki
Guru sejati yang mengajari sumber segala sesuatu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dipancarkan lewat sang guru sejati. Maka hanya kepada Allah lah tuntunan harusnya diperoleh. Petunjuk guru sejati hanya dapat didengar dan diterima apabila sudah dapat berhasil merajut atau menjalin busana kemanusiaannya. Disinilah akan terjadi atau tercapai guruku ya aku, muridku ya aku. Busana kemanusiaan adalah 4 anasir yang dimanifestasikan dalam wujud-wujud sedulur papat serta 5 pancer. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu syupiah, nafsu mutmainah, dan sukmo sejati. Kelima saudara tersebut harus dikuasai, dirajut atau dijalin dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, agar tercapai iklim, harmoni, keseimbangan dalam perjalanan manusia hidup di maya pada ini, yang pada akhirnya tercapailah kesempurnaan hidup. Rasa sejati adalah nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwurui, melihat tanpa mata, mengerti tanpa diajari. Kalau anugerah Allah telah diterima, maka dapat melihat hal-hal yang kasat mata dan tidak kasat mata atau kasunyatan, karena mata batin telah terbuka. Selain itu, kuasa-kuasa agung akan diberikan oleh Allah melalui guru sejati ya sukmo sejati, sehingga kegaiban-kegaiban yang merupakan misteri kehidupan atau kasunyatan dapat dimengerti dan diselami. Maka akan mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup atau kesejatian urip dari dalam sanubarinya sendiri tanpa melalui perantaraan otak atau akal. Guru sejati adalah proyeksi perwujudan dari rasa atau sir yang sumbernya adalah kehendak Allah sebagai rasa sejati. Dengan kata lain, rasa sejati sebagai proyeksi atas rasaning Allah sirwa, sehingga peranan guru sejati akan mewarnai roh sukma menjadi roh suci sukmo sejati. Roh suci atau sukmo sejati telah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna hakikat rasa sejati. Maka peranan roh tersebut tidak lain sebagai utusan Allah yang Maha Agung. Guru sejati menempati raga atau tubuh manusia sehingga wujudnya menyerupai manusia. Ibarat air akan menyerupai bentuk wadahnya. Entitas guru sejati adalah wujud kembaran mirip sukmo sejati atau badan halusnya sendiri. Guru sejati adalah realitas ketuhanan yang maha kuasa yang bertahta di dalam relung hati manusia atau minangkalbu. Dia merupakan manifestasi dari Allah itu sendiri. Jiwa roh yang telah diperkuat dengan sukmo sejati adalah sebagai penasihat spiritual bagi jiwa roh dan nafsu. Jiwa roh perlu didampingi oleh guru sejati, karena ia dapat dikalahkan oleh nafsu yang berasal dari raga atau tubuh manusia. Jiwa atau roh yang ditundukkan oleh nafsu hanya akan merubah karakternya menjadi karakter yang mengumbar angkara murka dan menjadi jahat. Kesejatian dan kesempurnaan hidup meniscayakan atau memastikan adanya proses untuk mendapatkannya. Itulah jalan spiritual yang harus ditempuh dalam kehidupan manusia. Kesempurnaan hidup manusia bisa terwujud perlu proses usaha yang berkesinambungan. Untuk mencapainya perlu proses dedikasi yang lestari. Untuk menemukan perlu proses yang penuh kesungguhan. Belajar dengan kepekaan rasa dan kesadaran yang tinggi. Kesejatian dan kesempurnaan hidup manusia bukanlah sekedar tentang mimpi dunia yang menjadi serba indah. Manusia sebagai makhluk Allah senantiasa berusaha menempuh jalan spiritual, memfokuskan kesadaran rohani kepada 4 laku atau sembah, agar apa yang diharapkan terwujud. 4 laku atau sembah yaitu
laku rogo sembah rogo atau laku syariat, laku cipto sembah cipto atau sembah kalbu, laku torekot, laku jiwa sembah jiwa atau laku hakikat, laku rasa sembah rasa atau laku makrifat. Inilah perjalanan spiritual mencari air kehidupan, yaitu sejatinya hidup yang wajib dilakukan. Mencari air kehidupan atau tirta maya atau tirta perwitasari atau tirta pawitro maning suci sebenarnya adalah perjalanan spiritual sajaratul makrifat, usaha bertemu dengan zat Allah untuk mendapatkan ilmu. Hidup sejati kita menyatu dengan zat ada di dalam zat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan zat yang maha suci, manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi Allah yang maha agung yang ada di alam sejati. Tirta pawitra maning suci sastra Cendro Ayu Ningrat Panruwating Diyu. Dalam cerita pewayangan Danang Kinato Sabdo, kisah tentang Bima sebagai makhluk Allah dalam perjalanan spiritual mencari tirta perwitasari atau tirta pawitra maning suci atau air kehidupan guna mencapai kesempurnaan hidup atas petunjuk gurunya Durna yang dijalani begitu susah payah melalui berbagai banyak rintangan halangan, mulai dari mencari kayu gung susuing angin, kesejatian hidup di hutan Tikbrasara, di Gunung Condromuko yang dihuni oleh dua raksasa yang sedang menjalani kutukan atau hukuman dari Bathara Guru, yaitu Rukmoko dan Rukmokolo. Bima mengobrak-abrik hutan dan gua mencari kayu gung susuing angin, kesejatian hidup, dan tidak menemukan apa yang dicari. Kedua raksasa marah karena merasa terganggu oleh Bima mengobrak-abrik hutan dan gua tempat tinggalnya. Kedua raksasa itu perang melawan Bima. Kedua raksasa itu akhirnya dikalahkan oleh Bima. Kemudian Bima mendapat petunjuk atau bimbingan dari Bathara Guru bahwa yang dicari itu tidak ada. Sejatinya kayu itu kajeng atau karep, gung berarti agung atau besar, susuing angin berarti jalan napas keluar masuk udara pada tubuhmu. Jadi hakikatnya kayu gung susuing angin adalah sejatinya hidupmu sendiri. Maka Bima diperintahkan Bathara Guru kembali menghadap gurunya untuk meminta petunjuk. Kemudian Bima diutus gurunya kembali mencari kehidupan, mencari air kehidupan, tirta perwitasari atau tirta pawitra maning suci di dalam samudra Minangkalbu. Selanjutnya tanpa ragu Bima menuju masuk ke samudra. Berbagai rintangan ditemui, mulai menyibak air samudra hingga ke dasarnya, dan ketemu rintangan ular naga, nembur naka, dan ditusuk Bima dengan kukuk ponconokonya. Dengan akhirnya dari rintangan itu Bima ketemu Dewa Ruci yang wujudnya seperti Bima dalam bentuk kerdil, bahkan ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan Bima. Dewa Ruci itulah zat Allah, guru sejati Bima yang mengajari Bima sebagai diri sejati, menemukan tirta perwitasari atau air kehidupan atau kesejatian hidup. Bima diperintahkan Dewa Ruci untuk memasuki tubuhnya melalui telinga kirinya. Setelah ada di dalam tubuh Dewa Ruci, tampaklah laut luas tak bertepi, langit luas, tidak tahu mana utara dan selatan, timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian terang, tampak Dewa Ruci memancarkan sinar
baru diketahuilah arah matahari, nyaman rasa hati. Itulah alam Samudra Minangkalbu. Samudra Minangkalbu yang sejatinya adalah samudra yang ada di dalam pusat hati atau relung hati. Dan Tirta Perwitasari atau Tirta Pawitra Maning Suci sejatinya adalah ilmu suci untuk mencapai kesejatian hidup atau kesempurnaan hidup. Kemudian Dewa Ruci memancarkan 4 cahaya, hitam, merah, kuning, putih. Barulah diketahui arah, lalu cahaya tunggal yang gemerlapan, Ambra Markata, seperti pelangi berwarna 8. Kemudian hatinya merasa nyaman. Cahaya yang dilihat Bima itulah cahaya Pancamaya, yaitu cahaya kehidupan manusia. Dalam cerita Islam, Sunan Bonang memerintahkan Syekh Maloyo Sunan Kalijogo memasuki badan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Setelah berada di dalam tubuh Kanjeng Nabi Khidir, Syekh Maloyo mengalami hal yang sama seperti Bima di dalam tubuh Dewa Ruci. Dewa Ruci sebagai zat Allah guru sejati mengajari Bima tentang perihal Tirta Perwitasari, Tirta Pawitra Maning Suci, dan cahaya Pancamaya yang dilihat. Yang pertama, kau lihat cahaya menyala tidak tahu namanya, itu Pancamaya. Sesungguhnya dia ada di dalam hatimu, yang memimpin dirimu atau hati disebut muka sifat, yang menuntun kepada sifat yang lebih merupakan hakikat sifat itu sendiri. Lekas pulang jangan berjalan, selidikilah rupa itu jangan ragu. Mata hati itulah yang menandai pada hakikatmu. Sedangkan yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih itu adalah penghalang hati. Hitam, merah, dan kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi. Persatuan Sukmo Mulyo. Pancamaya 5 cahaya merupakan cahaya hidup yang berwujud seperti putaran waktu atau daya kekuatan hidup yang berputar sepanjang masa. Setiap orang mempunyai dominan warna yang berbeda karena tergantung cahaya paling kuat yang sebagai bakat atau kekuatan. 4 warna hitam, merah, kuning, dan putih adalah perlambang hawa nafsu, yaitu hitam, nafsu lawamah, yang menggambarkan watak nafsu ragus, loba, tamak, lapar, haus, dan mengantuk. Merah, nafsu amaroh, yang menggambarkan watak nafsu keras hati antara murka cepat marah. Kuning, nafsu sophia, yang menggambarkan watak nafsu berkeinginan keras serba ingin sesuatu, mengumbar kebimbangan. Putih, nafsu mutmainah, menggambarkan sifat bijaksana dan keutamaan. Cahaya kelima, Ambra Markata, gemerlapan, yang seperti jamrud, yaitu Pancamaya, pancaran cahaya dari bumi, air, api, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang, banyu, geni, bayu, akasa, surya, chandra, kartika. Sedangkan wujud cahaya tunggal tanpa bayangan di dekatnya seperti kumbang yang bertaburan banyak sekali, dan itulah cahaya dari kalbu dan batin manusia. Dan itu pula lah wujud dari niat, keinginan, dan pemikiran, dan kesemuanya ada pada alam sejati. Cahaya tunggal sebenarnya adalah kebahagiaan sejati yang merupakan wujud dari sukma luhur yang menghidupi badan wadak manusia, yang disebut juga sang yang sukmo kaukas, yang serba tentram dan bahagia sepanjang masa, selalu segar tanpa minum, kenyang tanpa makan, mengantuk tanpa tidur. Inilah yang disebut Sangkan Paraning Dumadi, awal mula kejadian. Sedangkan kedua lubang hidung itu adalah saran angin atau susuing angin,
sumber napas. Dan Tirta Prawito Suci adalah air suci awal kehidupan yang terletak dalam Samudra Minangkabau, yang bermakna untuk menemukan sumber awal kehidupan perlu bantuan kolbu, batin, atau mata hati kita sendiri. Tirta Pawitra Mahning Suci Sastra Cendra Ayuningrat Parwating Diyu. Lalu Bima melihat cahaya memancar berkilat gemerlapan berpelangi melengkung bentuk zat yang dicari. Apakah itu? Menurut Dewa Ruci itu bukan yang dicari atau bukan air suci. Yang dilihat itu yang tampak berkilat cahaya memancar bernyala-nyala, yang menguasai segala hal, tanpa bentuk, tanpa warna, tidak berwujud, tidak tampak, tanpa tempat tinggal, hanya terdapat pada orang-orang yang awas, hanya berupa firasat di dunia ini. Dipegang tidak dapat adalah Pramono, yang menyatu dengan diri tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin, bertempat tinggal di tubuh, tidak ikut makan dan minum, tidak ikut merasakan sakit dan menderita. Jika berpisah dari tempatnya, raga yang tinggal, badan tanpa daya, itulah yang mampu merasakan penderitaannya. Dihidupi oleh sukma, ialah yang berhak menikmati hidup, mengakui rahasia adat. Kehidupan Pramono dihidupi oleh sukma yang menguasai segalanya. Pramono bila mati ikut lesu, namun bila hilang kehidupan sukma ada. Sirna itulah yang ditemui. Kehidupan sukma yang sesungguhnya adalah Pramono Anrasandani. Jika ingin mempelajari dan sudah didapatkan, jangan punya kegemaran, bersungguh-sungguh dan waspada dalam segala tingkah laku. Jangan bicara gaduh atau ribut. Jangan bicarakan hal ini secara sembunyi-sembunyi, tapi lekaslah mengalah jika berselisih. Jangan memanjakan diri, jangan lekat dengan nafsu kehidupan, tapi rajut jalin dan kuasailah. Tentang keinginan untuk mati, agar tidak mengantuk dan tidak lapar, tidak mengalami hambatan dan kesulitan, tidak sakit, hanya enak dan bermanfaat. Peganglah dalam pemusatan pikiran, disimpan dalam buana atau alam sejati. Keberadaannya melekat pada diri, menyatu padu dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan sukma sejati ada pada diri manusia, tak dapat dipisahkan, tak berbeda dengan kedatangannya waktu dulu. Menyatu dengan kesejahteraan dunia, mendapat anugerah yang benar, persatuan kawula dengan Gusti atau persatuan manusia dengan Sang Pencipta, manunggalin kawula Gusti. Piwelit. Orang yang menerima ajaran dan nasihat ini tidak boleh menyombongkan diri. Hayati sungguh-sungguh, karena nasihat merupakan benih. Jika ditemui ajaran sesat, tinggalkan dan hilangkanlah agar menjadi jelas penglihatan sukma, rupa dan suara. Yang luhur menjadi badan sukma jernih. Segala tingkah laku akan menjadi satu, sudah menjadi diri sendiri, di mana setiap gerak tentunya merupakan kehendak manusia. Terkabul itu namanya. Akan segala keinginan semua sudah ada di manusia. Semua jagat ini karena diri manusia. Dalam segala janji janganlah ingkar. Jika sudah paham akan setiap tanggung jawab, rahasiakan dan tutupi. Yang terbaik untuk di sini dan untuk di sana. Bagai mati dalam hidup, bagai hidup dalam mati. Hidup abadi selamanya. Yang mati itu juga. Badan hanyalah sekedar melaksanakan secara lahir, yaitu pada hawa nafsu. Semua akan kembali kepada Sang Paraning Jumati.
Setelah mendengar ucapan Dewa Ruci, hatinya pun terang, menerima dengan suka hati. Dalam hati mengharap mendapat anugerah wahyu sesungguhnya. Kemudian dikatakan oleh Dewa Ruci, ketahuilah olehmu yang kau kerjakan, tak akan ada ilmu yang didatangkan. Semuanya sudah kau kuasai, tak ada lagi yang dicari. Kesaktian, kepandaian, dan keperkasaan, kesungguhan hati ada dalam cara melaksanakan. Dewa Ruci telah selesai menyampaikan ajarannya. Bima tidak bingung dan semua sudah dipahami. Bima kembali ke alam kemanusiaan, gembira hatinya dan hilang kekalutan hatinya. Dewa Ruci telah sirna dari mata. Bima mengingat nasihat yang didengarnya dengan tekad yang sudah sempurna dan penuh semangat. Bima kemudian pulang bertemu dengan saudara-saudaranya. Tirta pawitra maning suci sastro cendro ayu ningrat pangruwating diyu. Makna ajaran Tirta Parwitasari atau Tirta Pawitra maning suci adalah makna simbol ilmu suci untuk menggapai kesejahteraan hidup dan kesempurnaan hidup. Air suci ada di hutan Tibrasara, di lereng gunung Raksamuka. Kata Tibra artinya prihatin dan Sara artinya tajamnya pisau. Maka ini melambangkan ajaran untuk mencapai landeping cipta, tajamnya cipta. Kata reksa atau mereksa itu berarti memelihara atau mengurusi, dan muko adalah wajah. Jadi reksa muko adalah mencapai sari ilmu sejati, ilmu suci melalui samadhi. Sebelum melakukan samadhi, orang harus membersihkan atau menyucikan badan dan jiwanya dengan air, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Pada saat samadhi, dia harus memusatkan ciptanya dengan fokus pandangan pada pojok engkrono atau pojok hidung. Pandangan atau paninga sangatlah penting pada waktu samadhi. Seseorang yang mendapatkan restu zat yang suci mampu melihat kenyataan antara lain melalui cahaya atau sinar yang datang kepadanya pada saat samadhi. Dalam cerita wayang digambarkan bahwasanya Resi Manukmonoso dan Begawan Sekutra bisa pergi ke tempat suci melalui cahaya suci. Di hutan Bima diserang dua raksasa Rukmoko dan Rukmokolo. Dalam pertempuran yang hebat, Bima dapat membunuh keduanya. Berarti Bima berhasil menyingkirkan rintangan atau halangan agar samadhinya berhasil. Rukmoko melambangkan hambatan yang berasal dari makanan yang enak atau gambukten. Rukmokolo menggambarkan rintangan yang datang dari kemewahan kekayaan material seperti pakaian, perhiasan, emas, permata, dan lain-lain atau kemuliaan. Bima tidak dapat melaksanakan samadhinya dengan sempurna apabila pikirannya masih dipenuhi kamukten dan kemuliaan dalam kehidupan. Karena kamukten dan kemuliaan akan menutupi ciptanya yang jernih. Terbunuhnya dua raksasa tersebut menjelaskan bahwa Bima bisa menghapus rintangan atau halangan tersebut. Bima akhirnya tahu bahwa air suci itu tidak ada di hutan, tetapi sebenarnya ada di dasar samudra. Tanpa ragu-ragu, ia menuju ke samudra. Ular naga adalah simbol kejahatan. Bima membunuh ular itu dalam satu pertarungan seru. Di sini digambarkan bahwa dalam pencarian mendapatkan kenyataan sejati, tidaklah cukup jika mengesampingkan kamukten dan kemuliaan, namun juga harus menghilangkan sifat jahat yang ada di dalam hatinya.
Untuk itu dia harus mempunyai sifat-sifat rela, legowo, nrimo, rendah hati, eling santoso, senantiasa di jalan yang benar, gembira, rahayu, wilujeng, marsudi kawruh, semedi atau meditasi, tirakat atau puasa, banyak berjaga atau melek malam. Pelajaran spiritual dari pertemuan Bima dengan Dewa Sukmaruci, guru sejati. Bima bermeditasi dengan benar, menyatukan trigatinya, menutup kedua matanya, mengatur pernapasannya, memusatkan perhatiannya dengan cipta hening dan rasa hening. Kemudian kedatangan Dewa Ruci adalah pertanda suci diterimanya semedi Bima, yaitu bersatunya kawula dan Gusti, manunggaling kawula Gusti. Dalam paningal atau pandangan dari dalam, Bima mampu tinerbuka, melihat segalanya terbuka untuknya, jelas dan tidak ada rahasia. Ia menerima ajaran penting dalam hidupnya, dalam dirinya yang terdalam. Dia adalah satu dengan yang suci dan tidak terpisahkan. Bima telah mencapai kasunyatan sejati. Pengalaman ini dalam istilah spiritual disebut mati dalam hidup, hidup dalam mati. Bima tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Mulanya dia tak mau pergi, tetapi dia sadar bahwa dia harus tetap melaksanakan kewajibannya, menjalankan amanah sebagai makhluk ciptaan Allah. Perjalanan rohani manusia untuk mencari ilmu suci didasari pada firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Manusia harus memahami hakikat ilmu atau ngelmu, angele ketemu. Tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Mengira bisa dan mudah meraih kesempurnaan hidup dengan bertapa tanpa petunjuk, tanpa pedoman berguru, hanya mengosongkan pikiran belum tentu mendapat petunjuk nyata. Bertakwalah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya guru, dilandasi kesasaran rohani, mencari ilmu, marsudi kawruh, hubungan dengan Allah, doa kepada orang tua dan guru, kesadaran belajar, mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni Sangkan Paraning Dumadi. Carilah guru untuk membimbingnya apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjadi malapetaka. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Urip mung sakdermong lakoni, hidup hanya sekedar menjalani. Semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana dan kehendak Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan misteri kehidupan. Mengindahkan diri dengan Islam, iman dan ihsan, akhlak mulia budi luhur, hidup dengan benar dan senantiasa berbuat baik serta banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wejangan kawruh Tirta Pawitra Maning Suci Tirta Perwitosari
dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta hidup dalam damai, sejahtera dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, kalis ing rubetonir ing sambi kono. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.